siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Halo Sobat Goib, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kalian akan belajar dengan Kak Ayu dengan materi tema 7, benda, hewan, dan tanaman, subtema 1, benda hidup dan tak hidup, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah belajar materi ini, diharapkan Sobat Goib bisa yang pertama, menunjukkan kosakata tentang perkembangbiakan benda hidup. Yang kedua, menentukan nilai tepat satuan dan puluhan bilangan terdiri dari 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. Sobat Goib, kalian pernah mendengar lagu Berkembang Biak belum? Kalau belum, yuk kita nyanyi bersama. Nah, sekarang Kak Ayu akan menyanyikan lagu Berkembang Biak bersama Kak Bima. Sekali lagi ya Sobat Goib, nyanyi bersama-sama. Terima kasih. Dadah Sobat Goib. Wah, lagunya bagus ya. Nah, sekarang Kak Ayu mau nanya nih, ada yang tahu tidak berkembang biak itu apa? Sobat Goib belum tahu. Yuk kita belajar bersama. Berkembang biak adalah proses untuk mendapatkan keturunan atau memperbanyak jumlahnya. Tujuannya agar menjaga kelestarian makhluk hidup atau benda hidup. Sekarang Kak Ayu mau nanya nih, Sobat Goib ada yang tahu tidak arti dari keturunan, arti dari memperbanyak jumlahnya, arti dari kelestarian? Nah, sekarang kita bahas bersama lagi yuk agar lebih paham lagi ya. Yang pertama, pengertian dari keturunan. Keturunan adalah makhluk hidup yang dilahirkan dari makhluk hidup sebelumnya. Contohnya seperti manusia. Saat kita dilahirkan, kita sudah dianggap sebagai keturunan untuk meneruskan generasi selanjutnya oleh keluarga kita. Yang kedua, pengertian memperbanyak jumlahnya. Maksud dari memperbanyak jumlahnya adalah menjadikan lebih banyak atau menggandakan. Contohnya seperti tanaman. Misalnya Sobat Goib hanya memiliki 1 bunga mawar. Untuk memiliki bunga mawar yang lebih banyak, Sobat Goib harus memotong salah satu batang dari bunga mawar tersebut. Selanjutnya, Sobat Goib bisa menanam bunga mawar di pot atau tanah yang sudah ada.
Yang ketiga, pengertian dari kelestarian. Kelestarian adalah suatu keadaan yang bersifat tetap seperti keadaan semula atau tidak berubah. Contohnya seperti hutan lindung. Untuk menjaga kelestariannya, kita sebagai manusia tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, bisa Sobat Boim lihat ya, bagaimana setelah pohon-pohon itu ditebang secara sembarangan, menjadi gundul, menjadi gersang. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh berburu hewan secara sembarangan. Karena nanti hewan-hewan yang ada di hutan lindung tersebut menjadi punah. Nah, Sobat Boim, sekarang kalian tahu kan apa itu perkembangbiakan makhluk hidup? Sekarang kita akan belajar contoh-contoh makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Contoh yang pertama adalah manusia. Kenapa manusia dikatakan berkembang biak? Karena manusia mengalami perkembangbiakan yang ditandai dengan memiliki keturunan. Nah, proses berkembang biak manusia itu mulai dari bayi yang bisa merangkak sampai orang dewasa yang bisa berjalan. Contoh berkembang biak yang kedua adalah tanaman. Tanaman berkembang biak dengan cara memperbanyak jumlahnya. Proses memperbanyak jumlahnya ini mulai dari biji sampai memiliki daun dan nanti akan menjadi pohon yang besar. Nah, ini contoh yang terakhir ya Sobat Boim. Contoh yang ketiga, perkembangbiakan hewan. Jika hewan memiliki dua macam cara dalam berkembang biak Sobat Boim. Yang pertama dengan cara beranak. Dan yang kedua dengan cara bertelur. Sobat Boim, ada yang tahu tidak hewan apa yang berkembang biaknya dengan cara beranak? Pasti Sobat Boim bisa menjawab ya. Nah, sekarang Kak Ayu akan memberikan contoh hewan yang dapat beranak. Contoh yang pertama yaitu kucing. Siapa sih yang tidak kenal kucing? Hewan lucu satu ini memang menggemaskan sekali ya Sobat Boim. Kucing ini untuk mendapatkan keturunan, ia hamil selama kurang lebih 2 bulan. Nah, biasanya kucing ini memiliki 1 sampai 5 ekor anak. Wah, lucu-lucu sekali ya Sobat Boim. Contoh yang kedua adalah sapi. Sapi juga memperbanyak keturunannya dengan cara beranak. Sapi mengandung selama 9 bulan dan biasanya memiliki lebih dari 1 ekor anak. Yang terakhir nih, pasti Sobat Boim tahu hewan apa yang berkembang biak dengan cara bertelur. Benar sekali, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur salah satunya adalah ayam. Sekarang Kak Ayu akan membahas cara berkembang biak ayam ya.
Nah, itu induk ayam yang sedang mengerami telur selama 21 hari. Nah, selanjutnya telur itu akan menetas. Nah, setelah menetas, ayam akan tumbuh setiap harinya menjadi ayam dewasa. Nah, setelah menjadi ayam dewasa, nantinya ayam tersebut akan menetaskan telur lagi, akan bertelur lagi, dan seterusnya. Setelah kita belajar tentang hewan bertelur, sekarang Kak Ayu ingin mengajak Sobat Boim menghitung telur dalam video berikut ini. Halo Sobat Boim. Nah, sekarang Kak Ayu akan mengajak kalian untuk menghitung telur ayam. Banyaknya telur adalah 47 butir. Nah, ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Bisa dilihat di gambar ya Sobat Boim. Keranjang kecil dianggap satuan. Sekali lagi, keranjang kecil dianggap satuan. Dan keranjang besar dianggap puluhan. Sekali lagi, keranjang besar dianggap puluhan. Sehingga 40 ditambah 7 sama dengan 47. Nah, jadi 47 itu 4 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Kita coba satu kali lagi yuk Sobat Boim. Nah, di sini Kak Ayu sudah menyediakan telur. Nah, telur ini nanti kita masukkan ke dalam keranjang dan kita masukkan ke dalam piring. Nah, di keranjang ini nanti kita anggap sebagai bilangan puluhan dan yang ada di piring kecil ini nanti kita anggap sebagai bilangan satuan. Nah, sekarang yuk kita hitung telur yang masuk ke dalam keranjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup ya Sobat Boim? Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam piring kecil ini. 1, 2. Sudah habis ya Sobat Boim? Nah, sekarang mari kita jumlahkan telur yang ada di keranjang dan yang ada di piring. Nah, tadi yang di keranjang ada 10 butir telur ya. Nah, 10 butir telur ini ditambah dengan 2 butir telur yang ada di piring. Sama dengan berapa ya? Betul sekali, 12 butir telur. Nah, 12 butir telur ini terdapat 2 bilangan. Yang satu bilangan puluhan dan ada bilangan satuan. Nah, bilangan puluhan ini ada angka 10. Nah, 10 ini menempati bilangan puluhan. Nah, yang 2 telur ini menempati bilangan satuan. Setelah kita belajar menghitung telur tadi, sekarang saatnya kita menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini bersama-sama ya. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai pengertian perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, cara menentukan nilai tepat bilangan puluhan dengan bantuan benda seperti telur ayam. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, keselamatan, serta patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum